Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan tata nama dari ETER, aldehyid, keton, dan asam karboksilat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sifat ETER, aldehyid, keton, dan asam karboksilat. Yang terakhir, peserta didik menjelaskan kegunaan ETER, aldehyid, keton, dan asam karboksilat. Nah, benar ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang mulai dari pengertian, struktur molekul dan tata namanya beserta sifat dan kegunaan dari eter, aldehyid, karboksilat dan juga ester. Nah, kira-kira gambar apa yang ditampilkan di depan? Sabun. Ya, benar ya. Jadi pada jenazah sendiri, Anda pernah mendengar bahwa ada pengawetkan jenazah? Nah, kira-kira apa yang digunakan untuk mengawetkan manusia yang telah tidak bernyawa itu? Formalin. Nah, jadi untuk mengawetkan jenazah ini kan kita menggunakan formalin. Nah, nantinya kita akan mengetahui apakah formalin ini termasuk ke ester, aldehyid, asam karboksilat ataupun ester. Nah, sekarang Ibu akan membagi Anda kepada 3 kelompok nantinya. Dan juga untuk kelompok 1, nanti Ibu akan men-share video pembelajaran dan silakan nanti dipresentasikan di depan. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Paham instruksi Ibu? Paham, Bu. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dan silakan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, Bu. Jadi silakan Anda didiskusikan. Nah, nanti sistem diskusi kita adalah jual beli. Nah, saat kelompok 1 menerangkan nantinya, kelompok 2 dan kelompok 3 akan berperan sebagai pembeli dan kelompok satunya sebagai penjual. Paham? Paham, Bu. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Untuk kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 3, ada yang dilanjutkan? Ya. Ya, untuk kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti setelah hasil diskusinya itu akan dipresentasikan ke depan. Sama-sama. Ya. Nah, jadi pembahasan itu dimulai dari sini. Lanjut ke tata nama, sifat, baru kegunaan.
Ya, Nanda Rizky. Ya. Sudah paham Anda? Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan dan nanti yang kelompok 2 dan kelompok 3 itu silakan diamati presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidaknya nanti? Nah, untuk kelompok 1 silakan untuk melakukan presentasi. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang mana materi kami adalah tentang Boleh silakan. yang pertama adalah pengertian dari senyawa ether. Senyawa ether merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR aksen dengan R merupakan gugus alkil. Sifat fisika dari ether ini adalah yang pertama, selanjutnya tata nama dari ether. Yang pertama tata nama berdasarkan diiklan. Jika R berbeda, maka yang terjadi alkoksi adalah R dengan rantai yang lebih pendek dan alkana dengan rantai R yang lebih panjang. Yang kedua, penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi OR. Selanjutnya penamaan trivial, di mana penamaan senyawanya yaitu berdasarkan atom ether. Selanjutnya sifat kimia dari ether. Yang pertama, ether dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, dan gugus lainnya. Yang kedua, ether tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit. Yang ketiga, ether sangat tidak reaktif terhadap oksidasi pada
reaksi asam-asam, encer dan basa. Ether juga terbakar dengan adanya oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Selanjutnya sifat fisika ether. Yang pertama, dimetil ether berbentuk gas pada temperatur kamar dan ether adalah halangannya berbentuk cairan yang mudah menguap. Yang kedua, titik dan titik tetes rendah daripada alkohol. Yang ketiga, ether suka larut dalam air dan digunakan sebagai pelarut senyawa nuklear. Yang terakhir yaitu elektrolit. Selanjutnya reaksi ether. Yang pertama, reaksi ether dengan PCl5. Selanjutnya reaksi ether dengan HI. Reaksinya seperti ini. Selanjutnya kegunaan ether. Ether dipakai sebagai pelarut senyawa nuklear. Yang kedua, ether digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, kita lanjutkan dengan contoh untuk ether. Silakan untuk contohnya, silakan ditulis di papan tulis. dengan senyawa itu seperti ini dengan nama induknya adalah 2 metoksida dengan nama tujuannya adalah betul. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu aldehid. Dimana untuk struktur molekul dari aldehid itu ada L, C, lengkap 2O, H. Dengan rumus molekulnya itu ada CnH2nO. Nah, untuk tata namanya itu kalau secara ilfak itu penomorannya itu dimulai dari atom C yang mengandung gugus O. Lalu menggunakan nama alkana dengan akhiran A diganti dengan al. Secara trivial itu penomoran itu dimulai dari atom C yang mengandung gugus O. Cabang pada atom C ditulis 2 itu dengan alfa, 3 dengan beta, 4 gamma, 5 theta, dan menyebutkan gugus alkyl yang diikuti dengan kata aldehid. Sifat-sifatnya, yang pertama itu ada sifat fisika, di mana dia berwujud gas pada suhu kapal, dan yang lainnya itu berwujud cair. Titik-titiknya lebih rendah dari alkohol, dan polar dan elektrolit. Untuk sifat kimianya itu dia tidak membentuk ikatan hidrogen, lebih reaktif terhadap keton, dan dapat terjadi reaksi adisi, oksidasi, dan oksidasi. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan dari aldehid. Yang pertama itu ada formalin untuk mengawetkan mayat dan preparat anatomi. Yang kedua digunakan untuk pembuatan zat warna, gambar sintesis, dan
dari C1 hingga C10 mana sama mangkat. Selanjutnya itu ada contoh aldehyid. Itu ada satu. Nah, secara ilfak namanya itu 3-dimetil 3-metil butanal. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Nah, jika tidak ada, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, langsung kepada kelompok 2 silakan melakukan presentasi. Nah, mungkin karena kita menuliskan contoh soal di depan itu agak tidak nampak oleh kawan-kawan yang di belakang, silakan duduk saja di tempat duduknya semuanya. Boleh. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 2. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang asam karboksilat dan ester. Baik, untuk materi pertama itu akan tentang menjelaskan tentang materi asam karboksilat. Nah, asam karboksilat merupakan senyawa organik yang mengandung gugus RCOH dengan R merupakan gugus alkil. Sementara ester merupakan senyawa organik yang mengandung gugus RCOR dengan R merupakan gugus alkil. Nah, untuk rumus molekulnya itu terdapat untuk asam karboksilat itu RCOH seperti tadi,
Dan untuk rumus molekulnya yaitu ada tadi struktur molekulnya, maafkan untuk rumus molekulnya itu adalah CnH2nO2. Sementara untuk ester itu adalah struktur molekulnya seperti gambar yang kami buat di depan ini sudah kami buat, yaitu RCO-nya 2 sampai ada O lagi dan R. Dan untuk rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Nah, kemudian itu adalah sifat fisika dari asam karboksilat. Ya, sifat fisika dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat yang bersuku rendah berwujud zat cair yang encer, suku tengah cair yang kental, dan suku tinggi zat padat yang tidak larut dalam air. Titik-titiknya lebih tinggi daripada alkohol. Asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air dan termasuk air tablet lemah. Sementara untuk sifat kimia dari asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen dan sebagian larut dalam air dan dapat berikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian dia bersifat polar, kurang reaktif, menggunakan indikator asam-asam untuk menunjukkan sifat asam. Kemudian sifat fisika dari ester itu adalah suku rendah berwujud cair encer, suku tengah berwujud cair kental, dan suku tinggi berwujud padat. Kemudian di rendah, ester bersuku rendah sedikit larut, dan ester bersuku tinggi dia mudah larut, dan dia merupakan senyawa non elektrolit. Kemudian untuk tata nama. Tata nama asam karboksilat itu terdiri dari dua, ada berdasarkan nama UPEC dan ada yang trivial. Untuk UPEC, yang pertama itu adalah penomoran dimulai dari gugus C yang mengandung gugus fungsi. Kemudian penamaan menggunakan nama Ana dengan akhiran K di Ana diganti dengan kuat dengan menambahkan kata asam di depannya. Penomoran dimulai dari gugus C yang mengandung. Selanjutnya itu adalah trivial. Untuk trivial, penomoran dimulai dari gugus C yang mengandung gugus fungsi. Cabang ditulis dengan jika dia cabang 2 sama dengan alfa, 3 sama dengan beta, 4 sama dengan gamma, dan 5 sama dengan theta. Yang selanjutnya yaitu adalah kata nama ester. Ester juga terdiri dari dua tata nama. Yang pertama yaitu adalah UPEC dan ada trivial. Yang pertama, penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi. Selanjutnya penamaannya sama dengan asam karboksilat, tapi kata asam diganti dengan akil yang sesuai. Selanjutnya itu adalah berdasarkan trivial. Penomoran dimulai dari gugus C yang mengandung gugus fungsi. Yang kedua, penamaan menggunakan nama trivial ester. Dan untuk cabang, jika dia itu 2, itu dia dikasih tanda alfa. Jika cabang ketiga itu beta, 4 itu adalah gamma, dan 5 adalah theta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadia. Kepada Fadia dipersilakan. Selanjutnya itu sifat-sifat dari ester dan asam karboksilat. Yang pertama itu sifat kimia dari ester. Ester memiliki ikatan hidrogen, tapi ada ikatan hidroksida. Yang kedua, kurang reaktif. Yang ketiga, ester bersuku rendah, sedikit polar. Ester bersuku tinggi, hampir non-polar. Yang keempat, menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat netral. Selanjutnya itu penggunaan ester. Ester bersuku rendah digunakan untuk aroma buah-buahan. Dan yang kedua, sebagai bahan pembuatan mentega. Yang ketiga, sebagai bahan pembuatan sabun. Yang keempat, sebagai bahan pembuatan lilin atau seks. Selanjutnya itu penggunaan asam karboksilat. Asam karboksilat yang pertama itu asam asetat. Asam asetat digunakan sebagai penyuka makanan. Yang kedua digunakan sebagai pelarut dan reaksi. Yang ketiga digunakan sebagai bahan baku sintetis serat dan plastik. Yang kedua asam oksalat. Asam oksalat digunakan sebagai garam natrium atau kalsium. Yang kedua sebagai pengasaman pada makanan, permen dan minuman. Yang ketiga untuk menghilangkan karat. Yang keempat sebagai bahan baku pembuatan zat warna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sanjati. Saya akan menjelaskan tentang nama trivial dari asam karboksilat. Pertama itu ada asam format, dalam nama trivialnya ada asam format, ada asam asetat, asam propanat,
asam bulat dan asam folat. Nah, format ini nanti akan menjadi asam folat, asam folat akan menjadi asam folat. Asam carabanan, asam kerat. Nah, nama efek dari asam karboksila itu adalah asam metanoat, asam propanoat, butanoat, pentanoat, heksanoat, septanoat, asam metanoat, asam metanoat, dan asam metanoat. Nah, sedikit saya jelaskan tadi. Ini ada prinsip dibuat dengan ada 10 dari nama trivial dari asam karboksila. Itu ada asam bromat, asam ketat, asam propanat, butyrat, asam toleran, asam berperawat, asam ketat, asam berbiat, asam karbonat, dan asam berperawat. Nah, kemudian untuk contoh dari sekarang itu adalah CH3, CH2, C langsung satu, O CH3 mungkin bisa ditulis. Nah, ini contoh soal silakan ditulis ya mereka. Baik, untuk senyawa yang seperti saya tuliskan berikut ini, itu kalau kita berikan nama secara efek, itu namanya adalah metil propanoat. Nah, kenapa metil? Karena pada sama yang kedua. Baik, kenapa metil? Karena ini samanya adalah metil. Nah, karena cabangnya berada pada satu, jadi tidak perlu kita tuliskan. Jadi namanya adalah metil. Kemudian rantai utamanya itu adalah 1, 2. Itu ada bisa disebut propana ya, karena kita sekarang membahas tentang itu asam karboksila, maka ganti dengan propanoat. Jadi namanya adalah metil propanoat. Nah, untuk keterangan trivialnya adalah metil ester. Untuk contohnya yang kedua itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
CH2CH3 itu dinamakan dengan etil. Lalu karena ini kita susun berdasarkan etil, lalu berdasarkan abjad, lalu kita bikin etil. Di sini juga ada alkyl CH3 yaitu metil. Maaf teman-teman, kita ulangi lagi. Yang pertama itu kita tentukan yang mana rantai induknya terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita menentukannya, kita tentukan atomnya. Atomnya ada 2, CH3 dan ini yaitu etil. Lalu kita tentukan, kita sebut namanya berdasarkan abjad. Kita tentukan etil 3 metil karena metil terdapat pada rantai ketiga. Lalu karena dia ada 4, 1, 2, 3, 4, maka dia tergolong dari butana. Karena dia etil, kita tambah bilangannya menjadi ester, kita tambah bilangannya menjadi 4, yaitu butanon. Jadi etil 3 metil butanon. Sedangkan pada kedua itu sama. Yang pertama itu kita temukan rantai induknya terlebih dahulu 1, 2, 3, 4. Setelah itu kalau pada etil alkilnya itu kita temukan alkilnya, maka jika dia 3, dia maka kita tambahkan dengan beta. Seperti yang sudah kita menguasai tadi, maka dia 3 itu kita ganti dengan metil karena dia ada 4 rantai, maka dia butana. Karena dia ester, kita tambah bilangannya 4, itu butana. Berarti etil beta metil butanon. Saya akan diserahkan kepada saya. Baik, selanjutnya itu adalah contoh soal untuk asam karboksila. Baik, untuk contoh soal dari asam karboksila. Itu adalah garis yang berikut. Nah, pertama itu kita tentukan terlebih dahulu mana rantai terpanjangnya. Nah, di sini kami menetapkan rantai terpanjangnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kami tentukan mana gugus akilnya, yaitu adalah ini yaitu merupakan etil dan ini merupakan metil. Nah, kemudian untuk namanya jika kita pelajari tata nama tadi yang sudah kami buatkan, bahwasanya untuk asam karboksila itu tambahkan kata asam di depannya. Jadi untuk nama UPM-nya adalah asam 2 etil. Kita dahulukan etil dan metil karena seri abjad, jadi E dulu baru M. Jadi 2 etil, ini 2 etil, kemudian 3 metil. Baru pada nama akhirnya itu adalah sesuai dengan jumlah rantai terpanjang di sini 4, yaitu adalah butanoat. Jadi asam 2 etil 3 metil butanoat. Nah, kemudian untuk trivialnya itu adalah sama dengan UPEC, itu dikasih nama asam di depannya karena kita pelajari asam karboksila. Untuk 2 bisa kita pelajari lagi, kalau jadi dengan 2 itu tanda dengan alfa dan 3 tanda dengan beta. Kemudian 4 gamma dan 5 seterusnya itu beta. Jadi asam tanda dia 2 dikasih alfa, etil
3 itu beta, metil, dan untuk jumlah rantai panjangnya itu 8 itu dinamakan dengan butiran besar kita pelajari namanya tadi yang sudah kami buatkan. Nah, sekian dari kami. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 2? Cukup sudah paham dengan materi yang dijelaskan oleh kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana kegiatan yang pertama, kelompok 1, pernahkah kamu jajan makanan ringan yang memiliki rasa tertentu, seperti rasa pedas, manis, dan rasa buah-buahan? Yang kedua, pada makanan tersebut lihatlah komposisinya. Yang ketiga, dari komposisi pada makanan tersebut tentukan apakah termasuk dari semua jenis ester, aldehyde, asam karboksilat atau ester. Kegiatan kedua, yang pertama, pernahkah kamu memakai sabun cuci muka dan bedak? Yang kedua, kira-kira apa saja komposisi dari kedua objek tersebut? Yang ketiga, dari komposisi pada objek tersebut tentukanlah apakah termasuk ke dalam semua aldehyde, ester, asam karboksilat atau ester. Yang pertama itu Carmen Fox. Salah satu komposisinya yaitu asam laktat, di mana asam laktat berfungsi untuk mengatur rasa asam pada makanan, dan asam laktat ini termasuk asam karboksilat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yakni bedak My Baby, di mana komposisi dari salah satu komposisi dari bedak My Baby ini adalah terdapat senyawa tocopherol asetat atau vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan termasuk asam asetat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Yurida. baik, yang ketiga itu sabun cuci muka ini. Nah, sabun cuci muka merupakan komposisinya itu ada coconicifera oil. Coconicifera oil ini termasuk dalam kategori ester, ester dari asam lemak dengan gliserol. Nah, dan juga sodium lauret sulfat juga termasuk dalam jenis asam karboksilat. Dan terakhir itu ada cuka, yang mana cuka merupakan asam asetat yaitu asam karboksilat. Jadi ini klasifikasi dari makanan atau bahan-bahan makanan yang memiliki keseluruhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak. Nah, untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan. Nah, pada hari ini kita mempelajari 4 senyawa turunan dari hidrokarbon. Nah, tadi di kelompok 1 sendiri telah menjelaskan tentang eter dan juga aldehyde. Nah, siapa yang tadi masih ingat apa itu eter? Ayo, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, Nanda Retno. Eter merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR, dengan R merupakan gugus alkyl. Nah, jadi aldehyde merupakan ester merupakan senyawa organik yang mengandung gugus fungsi ROR aksen. Nah, ada yang tahu R itu apa? Ya, Nanda siapa dia?
Oke, coba perhatikan yang dibikin temannya. Apakah benar? Sesuai dengan aturan dari IUP yang trivial? Nah, untuk IUP apa aturannya? Harus membuat rantai utamanya. Nah, lantai utamanya yang mana? Yang sudah itu. Yang ini. Ya. Ya. Kenapa kita menggunakan propana di sana? Kenapa tidak metoksi? Kenapa propana ini di belakang dan kenapa metoksi ini di depan? Ya, Nanda, Taufik. Sampai kita kasih bisa jadi yang dulu. Nah, jadi Ibu perbaiki ya. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu ROR, aksen. Nah, di mana R aksen ini merupakan alkoksi dan R di sini adalah alkana. Untuk ether ini kita tetap menggunakan penamaan dari tata nama senyawa alkana. Jadi makanya di sini ditulis propana karena sesuai dengan rantai utamanya yang ada 3. Nah, alkoksinya apa? Ada yang tahu alkoksinya apa? Nah, jadi alkoksi ini merupakan jumlah atom C yang paling sedikit di senyawa tersebut. Nah, itu yang disebut dengan alkoksi. Nah, makanya untuk aturannya dibuatkan dulu alkoksi alkana. Karena dia ada satu cabangnya di sebelah kanan, makanya namanya metoksi. Sampai sini paham? Nah, kemudian ether ini juga memiliki sifat-sifat. Nah, tadi juga sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sifat dari ether? Ya, Nanda Karnisa. Yang pertama, ether dapat membentuk ikatan hara dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH akhir, alkohol, fenol, dan gugus amina. Yang kedua, ether tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit. Yang ketiga, ether sangat tidak reaktif, tahan terhadap oksidasi, reduksi asam-asam encer dan basa. Yang keempat, ether mudah terbakar dengan adanya oksigen yang menghasilkan CO2 dan alkohol. Seperti fisikanya, dengan si ether terbentuk gas pada temperatur kamar dan ether sederhana lainnya terbentuk cairan yang mudah menguap. Yang kedua, titik dan titik rendah daripada alkohol. Yang ketiga, ether suka larut dalam air dan ether digunakan sebagai pelarut senyawa non polar. Yang terakhir adalah non elektrolit. Nah, benar ya. Jadi untuk sifat dari ether sendiri itu ada 2. Kalau sifat fisika, dia itu lebih mengamati tentang fisik dari ether tersebut, mulai dari wujud, titik gigi, titik leleh, kelarutan dan daya antar listrik dari ester tersebut. Sedangkan untuk sifat kimia, itu tuh lebih menjelaskan ke ikatan hidrogennya, kepolaran serta kereaktifannya terhadap zat lain. Sampai sini paham?
persamaannya itu sama trivial atau menyimpan event yang mana jika pada trivial itu sama jika ada angka 2 itu sama dengan bisa digantikan menjadi alfa, begitu juga selanjutnya. Nah, tetapi perbedaannya itu pada asam karboksila dan ester itu yang mana untuk asam karboksila itu ditambahkan dengan asam pada awalnya, tetapi pada ester itu tidak, dan kesamaannya itu untuk sama namanya. Nah, benar ya. Jadi untuk penamaan dari asam karboksila dengan ester sendiri itu sama-sama berakhiran kawat pada rantai utamanya. Nah, untuk asam karboksila sendiri itu menggunakan kata asam di depannya, sedangkan untuk ester tidak. Nah, untuk asam karboksila sendiri, kira-kira kehidupan sehari-hari kita apa ya? Di mana kita temukan? Ya, Ananda kita tahu. Nah, benar ya. Jadi, cuka itu merupakan salah satu dari jenis-jenis asam karboksila yang mana itu termasuk ke dalam asam asetat. Nah, pada cuka sendiri asam asetatnya itu kita gunakan pada konsentrasi yang rendah, makanya itu bisa kita konsumsi. Kalau untuk ester pada kehidupan sehari-hari Beda tadi Bu. Beda Bu. Di pada salah satu komposisi di gula itu ada merupakan turunan senyawa dari ester. Nah, benar ya. Nah, benar yang disampaikan oleh Ananda Wida, ester ini juga dapat kita temui pada aroma makanan. Jadi untuk misalnya Ananda mau bikin kue dengan aroma anggur stroberi itu merupakan salah satu contoh ester pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Sudah paham semua? Sudah Bu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Ananda Wida. Jadi sesuai pada pembelajaran hari ini, dan kita dari awal sudah belajar tentang ester, kata nama ester dan kegunaannya, yang mana itu kata nama ester itu untuk gugusnya itu ada R berikatan dengan O dan berikatan dengan alkil. Nah, yang kedua itu ada aldehid yang mana itu untuk pada kata namanya untuk trivial itu ditambahkan aldehid, dan untuk inputnya itu ditambahkan untuk A diganti dengan al. Nah, untuk ester itu tata namanya ada input dan trivial, yang mana pada trivial itu jika rantainya itu di posisi yang rantai alkilnya posisinya 2, dan itu pada trivial itu diganti jadi alfa. Nah, begitu juga dengan asam karboksilat, dan pada tata nama asam karboksilat itu ditambahkan pada awalnya itu asam. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Ananda Yun. Nah, kira-kira setelah pertemuan kita hari ini ada nggak pengetahuan baru yang Ananda dapatkan pada hari ini? Nah, ada yang bisa disebutkan? Bu. Ya, Ananda Taufik. Jadi contohnya itu ada pada kemarin yang wawancara bahwa kita tidak tahu apa ternyata ternyata ada merupakan salah satu turunan dari senyawa sianokarbon, itu adalah asam dari aldehid. Nah, benar ya yang disampaikan oleh Ananda Taufik. Jadi, untuk turunan dari senyawa hidrokarbon sendiri itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Entah itu berada pada makanan yang kita konsumsi, dari kosmetik kita, itu ada senyawa-senyawa tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan keluarkan kertas 1 lembar, kita akan melakukan kuis. Soal pertama, sebutkan
Terima kasih ya Nadia. Untuk pertemuan kali ini Ibu tutup Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.